Di video kali ini saya akan membahas dan menjawab 10 soal tentang suhu dan kalor. Langsung saja, soal yang pertama. Sebuah termometer X memiliki titik beku 40 derajat X dan titik didih 240 derajat X. Nah, berarti kalau ini bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, ini termometer X. Nah, ini titik didih, ini titik beku, ini titik yang terbaca. Nah, titik bekunya 40 derajat, titik didihnya 240 derajat, ini dan ini. Kemudian, jika sebuah benda diukur suhunya dengan menggunakan termometer Celcius, menunjukkan angka 40 derajat Celcius. Nah, jadi kalau kita bandingkan lagi, ini termometer Celcius, ini titik didih, ini titik baca, ini titik beku, bersama ya titik beku dan titik baca. Ini kita ganti dengan T saja. Nah, bagus. Ini T, titik baca itu T. Nah, begitu. Nah, jadi titik yang terbacanya 40 Celcius. Kita tahu titik didihnya itu 100 derajat, titik bekunya 0. Nah, maka bila diukur dengan menggunakan termometer X, ini suhunya adalah, berarti yang ditanya itu T-nya. T pada termometer X. Untuk itu kita gunakan persamaan begini. Nah, T terbaca X dikurang bawah, dikurang titik beku per titik didih tertinggi, titik didih X, ini titik beku X, dikurang titik beku X. Nah, sampingnya titik terbaca Celcius dikurang titik beku Celcius per titik didih Celcius dikurang titik beku Celcius. Nah, kita lanjutkan, kita masukkan Tx yang kita cari. Titik bekunya 40 untukkan X, titik didihnya 240, ini 240 dikurang 40 titik bekunya, titik terbaca Celcius ini 40 dikurang titik baca Celsius, titik beku Celcius itu 0, titik didih Celcius itu 100 dikurang 0. Nah, sehingga hasilnya Tx dikurang 40 per 240 kurang 40 itu 200 sama dengan 40 kurang 0 40, 100 kurang 0 100. Nah, ini kita bisa coret 2 0 dengan ruas sebelahnya 2 0. Nah, sehingga kita kalikan silang. Nah, kalikan silang 2 kali 40 itu 80. Ini tetap Tx kurang 40 kali 1 Tx kurang 40, sehingga Tx sama dengan 80 ditambah 40, hasilnya menjadi 120 derajat X. Maka jawabannya D. Begitu. Lanjut. Soal nomor 2. Sebuah kalorimeter berisi es sebanyak 36 gram. Berarti ada kalorimeter, ada esnya. Nah, ini misalkan ada esnya. Itu massa esnya ini. Massa es itu 36 gram. Nah, kemudian pada suhu negatif 6 derajat Celcius. Nah, suhunya itu TS itu negatif 6 derajat Celcius. Kapasitas kalorimeter berarti C-nya, kapasitas kalornya, C besarnya 27 kalori per Kelvin
Kemudian ke dalam kalorimeter dituangkan zat cair dengan kalor jenis, maka kalor jenisnya C airnya, zat cair ya, berarti bukan air, berarti CC. Saya hapus saja dulu. Nah, jadi bukan air ya. Air itu bagian zat cair, tapi zat cair belum tentu air. Nah, zat cair itu bisa minyak dan sebagainya. Berarti ini ada kalau jenis zat cair CC itu 0,58 kalori per gram Kelvin. Nah, jadi ada kalorimeter, ada es batu, ada es. Nah, kemudian ada air dimasukkan ke dalam sini. Ini air. Zat cair. Nah, zat cair dimasukkan. Nah, kemudian suhu zat cair ini itu 50 derajat Celcius. Nah, dan menyebabkan suhu akhirnya, berarti suhu akhirnya itu kita bisa tulis T akhir, TA saja ya. Suhu akhir ini. Nah, suhu akhir ini kita TA, suhu akhir 8 derajat Celcius. Massa zat cair yang dituangkan adalah berarti M cairnya berapa. Nah, di sini ada kalor jenis S itu CS itu 0,5. Di sini ada kalor lumpur S. Ini kalor lumpur S berarti kalor laten L. Nah, di sini kita lanjut menggunakan asas Black. Nah, menggunakan asas Black. Nah, dari sini awalnya kan kalorimeter dan S ini pada dasarnya yang ini. Nah, ini adalah Q terima. Nah, menerima kalor dari zat cair ini. Jadi zat cair ini pada dasarnya ini adalah Q lepas. Nah, jadi Q terima sama dengan Q lepas. Q terima itu ini agak panjangnya banyak. Saya tukar saja supaya enak menulisnya. Nah, ditukar tidak masalah. Ini kan perbandingan. Ini kita anggap Q lepas. Nah, ini Q terima. Nah, Q lepas itu hanya ada zat cair. Nah, zat cairnya berarti hanya kenaikan suhu. Berarti M cair dikali C cair dikali delta T. Nah, kemudian Q terimanya itu awalnya S awalnya S kan begini. Nah, negatif 6 derajat. Kemudian hingga naik menjadi 0 derajat. Nah, setelah 0 derajat ini kan terjadi peleburan. Setelah peleburan karena suhu airnya 8, bahkan dia naik lagi sehingga 8. Jadi S ini 3 kali. Nah, awalnya dari 6 derajat ke 0 derajat dulu. 6 derajat ke 0 derajat itu kenaikan suhu, berarti MS dikali CS dikali delta T. Nah, kemudian ditambah, kemudian setelah sampai 0 derajat maka dia melebuh massa S dikali lebuh. Kemudian setelah melebuh menjadi air maka dia berubah menjadi 8, naik menjadi 8. Berarti kenaikan suhu MS walaupun dia menjadi air tapi masanya sama dengan S. Kemudian C air yang kita gunakan. Nah, C air itu kalau dalam bentuk kalori per gram itu 1 kalori per gram Kelvin. Nah, kemudian delta T ditambah setelah itu kalorimeternya lagi, massa S untuk kapasitas kalor. Nah, tinggal kita masukkan. Yang ditanya massa zat cair, tetap massa cair ini C cair 0,58 delta T. Nah, delta T berarti T air dulu 50 dikurang T campurannya dikurang 8. Nah,
Kemudian massa S. Massa S itu ini 36. CS ini 0,5. Nah, ini delta T nya awalnya kan ini kan akhirnya kan 0 ke 0 derajat dulu, berarti 0 dikurang awalnya negatif 6. Nah, ditambah massa S 36 kalau per S ini 80. Nah, ditambah massa S 36, C air ini 1, delta T nya karena sudah menjadi air akhirnya kan 8, berarti 8 dikurang 0. Kemudian massa S 36, kapasitas kalorimeter 27. Nah, jadi tinggal kita hitung. Nah, setelah itu kita hitung ini M cair dikali 0,58 dikali 50 kurang 4 itu 42. Nah, kemudian 36 kali 0,5 itu 18. 0 dikurang negatif 6 itu menjadi positif 6. Kemudian 36 kali 80 itu hasilnya 2880. Kemudian 36 kali 1 dikali 8 kurang 0 8, berarti 36 kali 8. 36 kali 8 maka hasilnya 288. Kemudian ditambah 36 kali 27. 36 kali 27 hasilnya 972. Nah, kemudian M cair, massa cair, zat cairnya 0,58 dikali 42, maka hasilnya 24,36 sama dengan 18 kali 6 itu hasilnya 108 ditambah 2880 ditambah 288 ditambah 972. Ini M cair 24,36, 108 ditambah 2880 ditambah 288 ditambah 972, maka hasilnya 4248. M cair 4248 dibagi 24,36 bagi 24,36, 24,36, maka hasilnya itu 174,4 gram. Nah, bila opsinya tidak ada, maka kita lihat dulu, saya cek dulu di sini apakah ada salah perhitungan. Nah, kita cek ini betul. .58 betul, 80. Oke, saya cek dulu, mungkin ada yang salah. Oke, ini kalorimeter. Oh, ini salahnya di sini. Maaf. Perlu teliti ya. Nah, ini kalorimeter, ini C dikali delta T. Aduh, kuantiti ya. Maaf. Berarti di sini persamaannya salah. Itu C kalau kalorimeter dikali delta T. Nah, ini C delta T, sehingga C nya
itu berapa tadi C-nya? 27. Nah, delta T-nya berarti 8, T akhirnya 8 dikurang paling awal sekali dia itu kan ini negatif 6, berarti dikurang negatif 6. Nah, oke, berarti ini hasilnya salah. Nah, 8 dikurang negatif 6 itu kan 14. 27 kali 14 itu hasilnya 378. Di sini 378. 378. Maka di sini 378. Nah, otomatis di sini tadi salah juga. Nah, kalian harus teliti ya. Nah, kalau tidak teliti ini capek kita nilainya. Jadi kan salah. Nah, berarti di sini 378. Nah, kita jumlahkan lagi. Ini hasilnya 3654. 3654 dibagi 24,36 itu hasilnya 3654 dibagi 24,36 itu hasilnya 150 gram. Maka jawabannya B. Oke. Nah, jadi intinya harus teliti terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Es sebanyak 3 kg. Nah, ada es masanya 3 kg. Ini massa es pada suhu 0 derajat, berarti TS. Dibiarkan pada suhu ruangan hingga seluruhnya mencair. Nah, dia mencair. Kalau yang diperlukan untuk mencairkan es adalah berarti awalnya esnya itu kan 0 derajat. Nah, syarat es mencair itu ya 0 derajat. Nah, ini syaratnya untuk melebuh, berarti awalnya langsung melebuh. Nah, langsung lebuh. Jadi kita cukup cari untukkan Q-nya itu untukkan Q lebuh saja. Massa dikali lebuh. Nah, massa S itu 3. Kalau lebuhnya 3,33 dikali 10 negatif 5. Nah, maka hasilnya 3 dikali 3,33 itu hasilnya 9,99 dikali 10 negatif 5. Ini kan kalau lebuhnya ini L ini. Nah, 99 itu dibulatkan menjadi sama juga dengan 10 dikali 10 negatif 5. Maka hasilnya ini 10 negatif 4 Joule. Maka jawabannya C. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4. Dalam gelas berisi 200 cc. Nah, cc itu 1 cc itu pada dasarnya 1 gram. Nah, di gambar juga sudah terlihat. Berarti ini sama juga dengan gram. Berarti ini asas black juga kalau ciri-cirinya sudah dicampurkan. Berarti ini gelas dan air ini Q terima. Nah, S ini Q lepas. Nah, kita diketahui Q terima dulu, berarti massa air itu 200 gram. Kemudian suhu air itu 40 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan 40 gram es. Nah, berarti es itu udah Q lepas. Ini saya pisahkan di sini. Berarti massa es itu 40 gram. Kemudian suhu es itu 0 derajat Celcius. Nah, jika kapasitas kalor gelas ini, kapasitas kalor gelas, berarti kapasitas kalor gelas itu 20 kalori per derajat Celcius. Kalori per es adalah 40 kalori per gram.
kalor lebur es, berarti lebur es 80 kalori per gram. Dan kalau jenis air ini berarti C air itu 1 gram 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, maka berapakah suhu seimbangnya? Yang ditanya T campurannya, suhu setimbangannya. Nah, jadi kita gunakan asas Planck, Q terima sama dengan Q lepas. Q terimanya air dulu. Air itu kenaikan suhu massa air dikali C air dikali delta T. Nah, kemudian setelah air ini kita masukkan ini gelasnya. Gelasnya kapasitas kalor gelas dikali delta T sama dengan, kemudian Q lepasnya S, karena awalnya 0 derajat berarti dia sudah melebur. Nah, awalnya lebur dulu, massa S dikali lebur. Kemudian setelah masuk ke sini, pastinya S itu akan mengalami kenaikan suhu, karena suhu dalam air ini kan 40 derajat. Awalnya 0 ke 40 derajat berarti dia pasti mengalami kenaikan suhu, sehingga tetap massa S dikali C air, karena sudah menjadi air dikali delta T. Nah, massa air berapa? 200. C air itu 1. Delta T-nya berarti kita gunakan, karena secara logika ini T campurannya pasti di bawah 40, berarti supaya nilainya positif berarti 40 dikurang T campuran ditambah kapasitas kalor gelasnya 20 sama 40 dikurang T campuran. Kemudian massa S nya 40 gram dikali lebur S nya 80 ditambah massa S 40, C air itu 1, ini C air. Kemudian delta T nya berarti T campuran dikurang T C air nya 0. Nah, sehingga 200 kali 1 200, ini 1 sulang 200, 40 kurang TC ditambah 20, 40 kurang TC sama dengan 40 ke 80, 3200 ditambah 40 ke 1 40 dikali TC kurang 0 TC. Nah, 200 kali 40 8 tuh 23 8000 dikurang 200 kurang TC 200 TC ditambah 20 kali 40 800 dikali 20 dikali negatif TC berarti negatif 20 TC. Kemudian 3200 ditambah 40 TC. Nah, di sini ini kita jumlahkan dulu ini dengan ini. Jadi 8800 dikurang negatif 200 TC negatif 20 TC berarti di negatifnya jadi negatif 220 TC sama dengan 3200 ditambah 40 TC. Nah, ini pindah ke sini, yang ini 3200 pindah ke sini. Berarti 880 dikurang ini 3200 kemudian 40 TC awalnya kurang jadi positif 220 TC, sehingga 8800 dikurang 3200 berarti 5600. Nah, 5600 sama dengan 40 ditambah 220 berarti 260 TC. Nah, sehingga TC sama dengan 5600 dibagi 260, sehingga TC itu sama dengan 21,54 derajat Celcius. Maka hasilnya A. Oke, begitu. Lanjut nomor 5. Sebanyak 0,5 kg balok es dengan suhu negatif 40 derajat Celcius. Maka bisa kita tulis massa
S itu 0,5 kg, suhu S itu negatif 40 derajat Celcius. Dicampurkan dengan air, berarti kalau sudah dicampurkan berarti ini asas black. Nah, berarti ini di atas kita buat jadi Q terima. Nah, kalau di bawah ini Q lepas. Nah, massa airnya itu 1 kg yang suhunya 80 derajat Celcius. Suhu air 80 derajat Celcius. Jika kalau jenis air, jadi kalau jenis air itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Kalau jenis es berarti CS itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Dan kalau lebur es berarti ada kalau lebur es 80 kalori per gram. Maka suhu akhir campuran adalah, nah langsung saja asas black Q lepas sama dengan Q terima. Q lepasnya air mengalami kenaikan suhu atau penurunan, maka gunakan MC delta T, massa air C air delta T. Nah, kemudian S awal negatif 40, ini kan S. Nah, negatif 40 menuju 0 derajat, ini kurvanya. Nah, maka di sini akan melebur. Maka awalnya itu massa S karena kenaikan suhu CS delta T. Ditambah leburnya massa S dikali lebur S. Kemudian karena dia bercampur dengan air suhunya 80 derajat, maka dia akan mengalami kenaikan suhu juga yang si S-nya ini. Nah, sehingga mencapai T campurannya, T campuran yang kita cari. Maka di sini massa S dikali C air karena sudah menjadi air. Kemudian delta T. Nah, M air, massa air itu 1, C air itu 1, delta T berarti suhunya dulu 80 dikurang TC sama dengan massa S 0,5, CS itu 0,5, delta T akhirnya kan 0 dikurang T awalnya negatif 40. Nah, ditambah massa S 0,5, lebur S itu 80, ditambah massa S 0,5, C air 1, delta T berarti T campuran dikurang 0. Nah, akhirnya kan T campuran dikurang 0. Oke, berarti langsung saja 1 kali 1 1. Jadi 1 kali 80 kurang TC berarti 80 kurang TC. 0,5 kali 0,5 0,25 dikali 0 dikurang negatif 40, maka hasilnya 40. Ditambah 0,5 kali 80 itu dapat 40. Ditambah 0,5 kali 1 0,5, TC kurang 0, TC berarti 0,5 TC. Sehingga 80 kurang TC sama dengan 0,5 kali 40, dapat 10 ditambah 40 ditambah 0,5 TC. Sehingga 80 kurang TC 10 tambah 40 50 ditambah 0,5 TC. Nah, TC sama TC, yang tidak ada TC sama tidak ada TC, pindah ruas. 80 pindah ruas jadi kurang 50, 0,5 TC pindah ruas jadi tambah TC. Maka hasilnya 80 kurang 50 itu 30. 0,5 TC kali ditambah TC 1,5 TC. Sehingga TC sama dengan 30 dibagi 1,5. Atau kalau mau gampang, di atas ini kita bisa ubah jadi di atas kali 10 300, di bawah kali 10 jadi 15. Nah, 300 bagi 15 bagi 5 1 bagi 15 dapat 20. Berarti dapat 20 derajat Celcius TC-nya. Nah, maka jawabannya B. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 6.
sebuah gelas kaca memiliki volume 500 cm3 diisi penuh dengan alkohol pada suhu 0,5 derajat Celcius. Koefisien muai linear. Berarti ini soal tentang pemuaian. Nah, jadi volume gelas itu 500 cm3 diisi penuh dengan alkohol pada suhu, maka suhunya 0 derajat Celcius. Koefisien muai linear gelas berarti muai linear alfa 9 dikali 10 negatif 6 derajat Celcius, dan koefisien muai volume alkohol berarti kalau volume itu gamma itu 1,2 dikali 10 negatif 3 derajat Celcius, dengan catatan gamma sama dengan 3 alfa. Nah, ini kan gelas, nah kalau ini alkohol. Nah, ini nanti berguna karena ini nanti kan kita perlu gamanya untuk kan gelas. Nah, jika gelas alkohol dipanaskan sampai suhu, berarti suhu akhirnya ini awal, ini T akhirnya 22 derajat Celcius, maka banyaknya alkohol yang tumpah. Nah, banyaknya alkohol yang tumpah ini itu bisa kita kuatkan, berarti kan pemuaian, berarti volumenya alkohol, volume akhirnya alkohol itu saya simbolkan dengan apa ya, dengan A dikurang volume akhirnya si gelas. Nah, berapa? Nah, untuk itu maka kita cari dulu untukkan volume alkoholnya. Untukkan volume alkohol, ini kan volume gelas itu kan sama juga dengan volume alkohol, karena kan alkohol diisi dengan air. Nah, nantinya kalau dipanaskan gelas akan membesar dan volume air juga akan membanyak. Nah, tetapi alkohol maksud saya, ini alkohol salah sebut. Nah, maka kita cari dulu volume alkohol setelah pemuaian. Nah, volume alkohol setelah pemuaian itu VA sama volume alkohol sama dengan volume awal 1 ditambah dengan gamanya alkohol dikali delta T. Nah, sehingga volume awalnya ini sama dengan volume awal sama 500. Nah, 500 ini cm3, kita ubah ke meter kubik. Nah, berarti P0 sama dengan PG sama dengan PA. 500 cm3 ke meter kubik itu 500 dikali cm ke meter naik 2 berarti 10 negatif 6 karena pangkat 3. Nah, atau sama dengan 5 dikali 10 negatif 4 meter kubik. Nah, 5 kali 10 negatif 4, 1 ditambah gamma alkohol 1,2 dikali 10 negatif 3 dikali delta T nya. Delta T saya cari di sini. T2 dikurang T1, T2 itu 22, T1 0, berarti 22 derajat Celcius dikali 22. Nah, sehingga 5 dikali 10 negatif 4, 1 ditambah, nah ini kita kalikan dulu. Nah, 1,2 dikali dengan 22. Jadi hasilnya itu 26,4. Berarti di sini 26,4 dikali 10 negatif 3. Nah, kalikan
ini kali ini dulu. Berarti 5 kali 10 negatif 4 kali 1 berarti 5 dikali 10 negatif 4 ditambah 26,4 dikali 5. Maka hasilnya 132 dikali 10 negatif 4 dikali 10 negatif 3, akan dijumlahkan, berarti hasilnya negatif 7. Nah, negatif 7. Maka kalau kita jabarkan, ini menjadi ini kita ubah menjadi negatif 4. 5 kali 10 negatif 4 jadi 1, 2, 3, berarti 0,132 dikali 10 negatif 4. Nah, begitu. 1, 2, 3 benar. Berarti 5,132 dikali 10 negatif 4. Nah, ini volume airnya meter kubik. Kemudian kita cari untuk volume itu, volume gelas. Nah, V0 1 ditambah gamma gelas dikali delta T. Nah, gamma gelas ini tidak ada, maka kita cari dulu. Kita tahu bahwa gamma sama dengan 3 alfa. Nah, gamma gelas berarti 3 alfa gelas. Sehingga 3 dikali 9 kali 10 negatif 6, maka 27 kali 10 negatif 6. Nah, berarti V0 nya 5 kali 10 negatif 4 sama 1 ditambah gamma gelas itu ini 27 kali 10 negatif 6 dikali 22. Nah, sehingga 5 kali 10 negatif 4 1 ditambah 27 kali 2 27 kali 2 itu hasilnya 54. 22 maksudnya 20. Ini kan 22. Sorry. Ini 22, berarti 27 kali 22 itu hasilnya 594. 594 dikali 10 negatif 6. Nah, kalikan 5 ini kali 1 berarti 5 kali 10 negatif 4 ditambah 5 kali 594 kali 5 itu hasilnya 2970 dikali 10 negatif 4 negatif 6 berarti negatif 10. Nah, ini negatif 10. Maka ini kita ubah jadi negatif 4. 5 kali 10 negatif 4 ditambah, berarti ada geseran 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 0,0297 kali 10 negatif 4 itu 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 5 kurang, berarti tambah 0 sini. Nah, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pas. Berarti jadi 5,00297 kali 10 negatif 4. Nah, maka hasilnya itu kita bisa masukkan 5,132 dikali 10 negatif 4 dikurang 5,00297 dikali 10 negatif 4. Nah, hasil ini kita kurangkan. Kalau dibulatkan, ini kan bisa menjadi 5,132 kali 10 negatif 4 dikurang ini dibulatkan jadi 3 desimal juga, 5,003 kali 10 negatif 4. Nah, hasilnya 5,132 dikurang dengan 5,003, maka hasilnya 0,129 kali 10 negatif 4. Nah, ini meter kubik. Nah, seharusnya 12,9. Ini pasti jawabannya.
Mungkin di sini saya salah ya, ada yang salah di sini. Saya cek dulu. Mungkin pengubahannya, substitusinya mungkin yang salah. Sentimeter negatif kan, ini negatif 6, negatif 3. Oke, udah betul semuanya. Jadi di sini jawabannya 12,9 ya. Kalau diubah ke sentimeter, coba saya cek ya. Sentimeter kan menjadi 0,129. Saya rasa ini sentimeter, mungkin saya anggap sentimeter. Nah, saya anggap sentimeter. Berarti ini kali 10 negatif 4 meter ke sentimeter kan kali 10 pangkat 6. Coret sisa pangkat 2 1 2. Nah, benar 12,9. Berarti ini jawabannya. Mungkin ini maksudnya ini sentimeter kubik, nah bukan meter kubik. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7. Sebuah batang tembaga yang memiliki koefisien muai linear. Berarti koefisien muai linear alfanya 17 kali 10 negatif 6 derajat Celcius. Oke, pada suhu 300 Kelvin, memiliki panjang, berarti panjangnya L awalnya 12 cm. Jika suhu batang dijadikan 400 Kelvin, nah maka panjang batang bertambah sebesar berarti delta L berapa? Nah, jadi di sini kita langsung saja delta L itu L0 dikali, karena panjang kita menggunakan alfa tetap, L0 alfa dikali delta T. L0 nya 12, alfanya 17 kali 10 negatif 6, T nya 4, delta T nya kurang 300, 4 kurang 300. Nah, jadi ini diubah dulu, ini diubah ke meter, berarti 12 kali 10 negatif 2. Nah, kali 10 negatif 2, 12 kali ini negatif 2, 12 kali 17, 12 kali 17 itu hasilnya 204 dikali 10 negatif 2 dikali 10 negatif 6 jadi 10 negatif 8, ini 100. Nah, 1 2 berarti ini berkurang 2 menjadi negatif 6. Nah, berarti 204 dikali 10 negatif 6 meter. Ini kan meter. Nah, ini optionnya ke sentimeter. Berarti ini kita ubah ke sentimeter jadi 0,204 dikali 10 negatif 6 meter ke sentimeter turun 2 berarti 10 pangkat 2, maka hasilnya 204 dikali 10 negatif 4. Nah, ini tidak bentuk notasi ilmiah tapi bentuk desimal, berarti kalau kita ubah menjadi 0,0204 cm. Itu 234 betul. Oke, jadi jawabannya A. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Gas dalam ruang tertutup mempunyai tekanan 1 atm. Tekanannya 1 atm. Jika kemudian gas tersebut ditekan pada suhu tetap, berarti suhunya tetap, T tetap atau konstan. Berarti isotermal ini mengalami isotermal nanti di materi teori kinetik gas akan dibahas. Nah, sehingga volume gas menjadi, berarti awalnya kan volume awalnya kan berarti anggap 1.
begini saja. Volume gasnya menjadi berarti volume 2 nya ini tekanan 1, volume 2 nya sama dengan 1/4 volume mula-mula volume 1. Berapa tekanan gas yang terjadi? Berarti P2 yang ditanya. Berarti PV per T, PV per T 1111222. Karena T tetap, berarti T1 sama dengan T2 ini boleh kita coret sehingga menghasilkan P1, P1, P2, P2. P1 itu 1, V1 itu tetap anggap 1, atau tetap V1, nanti kan ini bersama ini kita bisa coret. P2, V2 itu 1/4 V1, coret. Nah, sehingga P2 ini pindah ruas. Nah, jadi 4-nya dikalikan kali 1 berarti 4 P2 ATM, berarti P2 nya 4 ATM D. Nah, ini kan 1 dibagi 1/4 dapat 4. Oke, lanjut soal berikutnya nomor 9. Perhatikan sambungan dua batang logam P dan Q berikut. Oke, ini batangnya. Bila panjang dan luas penampang kedua logam sama, berarti panjang dan luasnya sama. L-nya L dan A sama. Ini. Tetapi konduktivitas logam P dan P 2 kali konduktivitas logam Q, berarti Kp sama dengan 2 kali 2kQ. Maka suhu tetap pada sambungan di B adalah, berarti ini Pak. Nah, anggap suhu campurannya. Berarti kita gunakan ini konduksi, berarti kita gunakan yang namanya panjang K dikali A dikali delta T per L. KA delta T per L. Ini rumus konduktivitas termal. Karena L-nya sama boleh kita coret, A-nya sama coret, berarti sisa ini K-nya P, punyanya si P, delta T, K-nya Q, delta T. KP itu KP tetap, delta T berarti logikanya ini lebih kecil, berarti 60 dikurang TC. KQ itu sama dengan KP yang sama dengan 2KQ ya. Berarti ini KP kita ubah ke 2KQ. Nah, 2KQ berarti ini KQ tetap. Delta T berarti kan TC dikurang 30. KQ coret berarti 2 kali 60 120. 2 kali negatif TC berarti 2 TC. Jadi TC kurang 30. Nah, kita satukan 120, ini negatif 30 pindah ruas jadi positif 30. TC ini negatif 2 TC pindah ruas jadi 2 TC. Ini jadi 150. 120 tambah 30 150, ini menjadi 3 TC, sehingga TC sama dengan 150 per 3. TC sama dengan 50 derajat Celcius. Maka hasilnya D. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 10, soal terakhir. Sebuah plat tipis memiliki luas permukaan, berarti A-nya 0,02 meter kuadrat. Plat tersebut dipanaskan dengan sebuah tungku hingga suhunya mencapai, berarti 1000 Kelvin. Jika emisivitasnya, emisivitas pasti radiasi ini, emisivitasnya 0,6, maka laju radiasi yang dipancarkan plat. Nah, berarti Q per T berapa? Nah, ini konstantanya untuk radiasi yang berarti Q per T itu kan sama juga dengan emisivitas kali ini koefisiennya dikali dengan luas dikali T pangkat 4.
Nah, emisivitasnya itu 0,6 dikali 5,67 kali 10 negatif 8, luasnya 0,02 dikali 1000 Kelvin kan menjadi 10 pangkat 3 sama. Berarti 10 pangkat 3 di pangkat 4. Berarti ini kita kalikan. Nah, atau kita ubah dulu ke notasi ilmiah. Ini jadi 6 kali 10 negatif 1 dikali 5,67 dikali 10 negatif 8 dikali 2 dikali 10 negatif 2 ini. Nah, barulah ini menjadi dikali 10 pangkat 3 pangkat 4 menjadi 3 kali 4 12 10 pangkat 12. Nah, jadi ini 6 dikali 5,67 kemudian dikali 2, hasilnya menjadi 68,04 dikali 10 negatif 1 kali 10 negatif 8 berarti kan 10 negatif 9. 10 negatif 9 kali 10 negatif 2 menjadi 10 negatif 11 dikali 10 pangkat 12 jadi 10 pangkat 1. Maka hasilnya 680,4. Nah, itu hasilnya. Berarti jawabannya A. Oke, sekian untuk latihan soal ini. Semoga bermanfaat. Lihat video-video saya lainnya di channel YouTube AYK. Di situ ada juga pembahasan materi dan juga pembahasan soal seperti ini. Nah, akan saya update terus hingga semua materi fisika terlaksana. Saya akhiri dengan salam fisika mania.